Dan selamat kepada sutradara kita. Bene, thank you. Ya, kalau ada satu kata brilliant, dua kata brilliant, awesome movie, keren. Saya puas sekali dengan hasil filmnya. Film benar-benar bagus, karena kalau filmnya bagus, saya lebih semangat untuk marketing, mau semaksimal mungkin kita orbitkan film bagus, penting. Gak banyak bisa kita buat film yang benar-benar mutunya baik dan semua, dan ini salah satu kebanggaan MD, yaitu film Ganjil Genap. Almira, terima kasih bukunya, selamat ya. Sangat realita, like it could happen to you, dapat banget. Saya pertama waktu nonton cerita sedikit test camp-nya, waduh gue ragu nih, ini Ben gimana? Oke, yakin. Ngomong sama Timaran gimana? Yakin. Saya agak ragu. Tapi setelah nonton editnya, 2 jempol sekali lagi. All the best untuk kita semua. Film ini kami persembahkan untuk menunjukkan apa yang makna cinta dan segala pernak-perniknya di pikiran kami semua. Saya nggak hanya saya dengan penulis, dengan Almira Bestari yang menuliskan novelnya, tapi juga saya mendiskusikannya dengan para cast, bagaimana pendapat mereka tentang cinta, tentang pernikahan, tentang komitmen. Jadi ketika mendiskusikannya itu kita jadi paham, oke, perspektif case ini bagaimana, perspektif case ini bagaimana, sebagai Om Aiman ini bagaimana pemikirannya tentang tentang pernikahan. Semua case juga saya tanyain, dan saya secara pribadi juga menemui beberapa teman yang sempat pacaran lama, terus terus mereka putus, apa yang ada di hatinya. Terus ada satu teman yang dia putus, terus pacarnya mau menikah, terus seminggu atau 2 minggu sebelum pernikahan mantan pacarnya itu ngajak ketemuan, dan katanya mereka tangis-tangisan. Jadi berusaha memahami apa arti cinta, apa makna cinta, bagaimana perspektif manusia tentang cinta, tentang komitmen, tentang pernikahan. Tapi lagi-lagi semua itu harus disampaikan dengan cara mudah dipahami, dengan cara menyenangkan, sehingga lagi-lagi rasanya film ini nanti tidak merasa digurui, tidak merasa sok hebat, sok tahu tentang cinta. Jadi semoga teman-teman menyukai filmnya juga dan ikut mengabarkannya ke teman-teman penonton di luar sana. Terima kasih. Kita udah untung udah kontrak sama dia sebelum go internasional. Jadi kita udah tahu ini potensi go internasional, MD harus, bandnya harus sama MD. Jadi bagi saya kita bicara proyek ini udah 3 tahun ya, udah dari 3 tahun yang lalu, dan setelah itu tahun lalu dari BNI ada film yang sukses, Ngeri-Ngeri Sedap, dan yang go international. Jadi tepat strateginya, kebetulan semuanya formulanya, formationnya jadi sinerginya align ya, mungkin itu pas timing, dan memang kita udah niat mau kerja sama dari kapan, dan jadinya pas. Bagi saya kalau filmnya bagus, diapresiasi, saya dulu biasanya kalau kita nonton di editing, saya udah tahu ini film bisa nggak saya jualan, bagus dulu nggak. Bagi saya itu saya udah puas dan dapat. Nah sekarang nggak gampang ya kalau film yang non horror laku, jadi itu jadi challenge saya lebih, gimana film ini bisa dapat apresiasi supaya bukan hanya genre horror yang laku bagi film Indonesia, kita perlu genre-genre lain, dan mudah-mudahan film bagus ini word of mouth. Kami sudah optimalkan dari segi promosi, apapun yang kami bisa lakukan, dan kebetulan 5 hari libur lah kurang lebih minggu depan. Ya mudah-mudahan timingnya tepat untuk MD dan untuk film Ganjil Genap ini. Semaksimal mungkin yang kami harap adalah word of mouth, karena ini film pasti itu orang underestimate dulu. Saya udah tahu pasti. Saya juga kalau lihat film ini, aduh bisa bagus nggak ya? Itu umum. Jadi sekarang strategi dari kita dan mungkin dari teman-teman di sini semua bisa bantu kita word of mouth ya. Kalau memang Anda suka, kita harus bantu supaya
film Indonesia bisa dapat apresiasi, apalagi filmnya bagus. Balik lagi, kita nggak mau satu genre horror only. Jadi ini bagi saya punya misi dan punya tantangan juga. Ya akhirnya kita serahkan ke penonton. Hopefully we can do it. 3 tahun lalu saya diajak untuk ditawarkan dulu untuk membuat film ini. Yang pertama saya lakukan adalah membaca novelnya. Jadi saya pernah membaca novelnya Almira yang Reside dan saya suka juga. Tapi kemudian ketika disuruh untuk mencoba membaca Ganjil Genap, terus saya baca, terus saya juga suka sekali gitu, karena kebetulan juga saya usianya sudah lumayan matang ya, dan novel itu ceritanya isinya tentang percintaan usia-usia matang gitu. Jadi saya merasa wah ini cerita yang menarik dan ada banyak perspektif tentang asmara juga yang saya alami. Jadi saya bilang saya mau membuat cerita ini. Saya akan mencoba membuat cerita tanpa menghilangkan ruh dari novelnya, tapi film dan novel adalah dua medium bercerita yang berbeda. Jadi waktu itu berbicara ke MD, nanti saya akan mencoba menulis skenario-nya bersama teman Sigit di sini. Nanti kami akan minta pendapat dari Almira tentang bagaimana kalau skenario-nya begini. Jadi kebetulan Almira juga tidak merasa perlu banyak memberikan batasan. Jadi ketika dia merasa ceritanya sudah menggembirakan, sudah happy buat dia bilang waktu skenario-nya kami berikan, dia bilang ini udah sangat membuat saya gembira. Jadi apapun keputusan secara kreatif boleh diambil, yang penting ketika saya baca saya tidak merasa ada yang salah gitu. Jadi begitu diskusi yang kami lakukan. Kemudian soal beban, sejujurnya awal-awal ketika membuat proyek ini pasti adalah ya kepikirannya sangat manusiawi ya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ini tuh dua film, Ngeri-Ngeri Sedap dan Ganjil Genap adalah dua film dengan genre yang berbeda gitu. Jadi tidak banyak secara bercerita yang beririsan gitu. Jadi rasa beban itu tuh akhirnya lambat laun jadi menghilang juga gitu. Awalnya yang dipikirkan, yang dikhawatirkan tuh ternyata hal yang berbeda. Jadi tidak bisa dibandingkan gitu, tidak apple to apple membandingkan film Ngeri-Ngeri Sedap pembuatan kreatif dan segala produksinya dengan Ganjil Genap, karena jujur sangat banyak yang berbeda gitu. Kalau kita bisa bilang Ngeri-Ngeri Sedap kan adalah sebuah penghormatan untuk kelokalan gitu. Sementara Ganjil Genap adalah penghormatan untuk kota Jakarta gitu. Jadi ketika membuatnya saya sudah punya niat, saya sudah 10 tahun di Jakarta dan saya ingin memberikan penghormatan untuk kota Jakarta gitu. Dan semoga nanti teman-teman semua yang menonton bisa menangkap apa yang coba saya gambarkan, bagaimana Jakarta itu juga punya sudut-sudut membahagiakan, punya tempat-tempat menyenangkan untuk kita semua yang punya memori seperti itu. Jadi dicoba dilakukan dengan tulus, dengan sebaik mungkin, dan semoga nanti orang-orang Jakarta pada khususnya dan orang-orang se-Indonesia melihat bagaimana Jakarta coba dibungkus dengan baik dan dengan menyenangkan seperti itu. Setiap film saya berusaha menaruh rasa personal gitu. Di Ghostwriter juga saya menaruh sebuah rasa personal, di Ngeri-Ngeri Sedap juga, dan jujur sekali di Ganjil Genap juga ada rasa personal yang coba saya sampaikan gitu. Dan kalau bisa dibilang ada banyak sekali hal-hal yang muncul, dialog yang muncul itu bisa dibilang yaitu perspektif saya soal cinta seperti itu. Jadi apalagi saya mau menikah ya. Jadi belum datang kan, bener kan, belum datang. Jadi ya seperti itu, karena setiap orang kan punya perspektif masing-masing tentang cinta saat ini. Di karakter mana ya itu rahasia, nanti kalian menghakimi saya lagi. Jadi selalu saya coba untuk memberikan sesuatu yang personal, seperti
ya macam-macam itulah ya, kalian bisa menangkap. Semoga ya semoga justru nanti ketika orang-orang menonton yang punya sedang problem tentang percintaan atau kegalauan, dia jadi memberikan jawaban atau memberikan arahan. Harapannya sih seperti itu. Kalau pendalaman karakter sih sebenarnya pertama-tama karakternya sudah ditulis dengan baik di skenario, dan kalau nggak salah waktu itu di pertama kali saya ngebaca, PR juga nih untuk Aiman, untuk saya dalamin Aiman, karena Aiman ini kan terlihat seperti seolah-olah pahlawan datang di tengah-tengah Gala sedang galau, lalu tapi setelah sedikit demi sedikit setelah dikupas dia jadi kelihatan seperti seorang yang memiliki trauma gitu. Itu PR-nya aja sih, coba nunjukin bits by bits kelemahannya dia yang nanti akan bisa mengasih efek keputusannya dia sehingga menghambat laju relationship-nya dia sama Gala. Terus kalau sama Gala sih pendalaman karakternya kita ngebangun chemistry-nya itu dengan reading, terus kita coba ya itu aja sih, reading ya. Reading, terus coba, oh ya satu lagi tuh kita banyak konsultasi sama gue sih ya. Gue sih banyak konsultasi sama Bene, sama Awe yang kebetulan juga supervisor, konsultan komedi. Jadi kita kan bisa nih kayak melucu sehari-hari, tapi kalau gue buat pertama kali gue main romcom gitu ya, itu kan ada timing tersendiri, harus pas, dan yang lucu akan ditertawakan sama penonton bioskop tuh beda sama teman-teman gue. Kalau di depan teman-teman gue sih gue dianggap lucu, cuma gue nggak tahu apakah di bioskop gue lucu apa enggak. Jadi segitu banyak, oh gitu ya weh, gitu ya Ben ya, oke, gitu sih. Sebenarnya tadi Kak Oka udah lumayan menjawab banyak, karena aku sendiri sebenarnya juga nggak familiar dengan genre komedi. Dan buat karakter Gala sendiri memang karakter yang bisa dibilang susah gampang untuk aku mainkan lah. Kan tadi kalian pada nonton gimana karakter Gala sendiri, terus keabsurdan dia yang kadang-kadang juga mungkin bisa dibilang di daily life aku mungkin aku nggak akan melakukan itu gitu. Kayak contohnya di bioskop tadi yang tiba-tiba dia ngomong all around me, itu kan hal-hal yang lumayan absurd ya untuk dilakukan gitu. Jadi tapi untung di sini dibantu dengan reading yang lumayan cukup banget, dan juga ada komedi konsultan Mas Awe sendiri, ditambah di direct sama Bang Benya sendiri yang bikin aku tuh jadi lumayan pede untuk memainkan Gala sendiri gitu. Dan buat pendalaman sama Koka sendiri memang kita ketemu di project ini ya sebenarnya ya, tapi lumayan langsung bisa dapet chemistry-nya karena pas kelar reading kita lumayan banyak diskusi sih. Kita ngebedah scene by scene kita bedah bareng-bareng, mau dibawa kemana ini scene-nya, terus kita banyak nanya juga sama Bang Benya sendiri gitu, kayak ini scene mau lebih ke komedi atau mau lebih ke drama, karena basically aku juga lebih sering memainkan genre drama gitu. Jadi cukup belajar banyak banget di project ini jadinya. Dan semoga tadi filmnya bisa menghibur banyak penonton dan bisa enjoy. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi tegang tapi it's an honor for me. Jadi thank you untuk MD Music and The Picture sudah mempercayakan saya untuk menyanyikan lagu tersebut. Terima kasih. Oke, thank you Adrian. Tiara Effendi, silahkan. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kenapa mau ya? Ya siapa yang nggak mau gitu. Jadi project lagu Mencoba Pergi untuk Ganjil Genap ini adalah project soundtrack pertama aku. Jadi ini adalah sebuah kehormatan yang besar banget buat aku. Menurut aku ini adalah project yang meant to be karena lagu ini kan diciptakan oleh Katika Iskandar. Jadi waktu itu Katika telepon aku, dia bilang, Tiara ini ada tawaran lagu ini untuk di film Ganjil Genap, scene-nya yang ini, mau atau enggak?
aku belum lihat scene-nya, aku belum dengar lagunya, aku udah bilang mau aja dulu karena maksudnya ini adalah satu project yang I've been manifesting untuk for the longest time gitu, dan akhirnya aku mendapatkan project ini. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Dan ketika Kapika waktu itu cerita sebenarnya lagu ini udah ada lama, dan pas ditawarin ke MD untuk lagunya ternyata cocok dengan filmnya gitu. Jadi mudah-mudahan sih lagu ini bisa merepresentasikan film ini dengan baik dan bisa memperkaya film ini menjadi perasaan jadi lebih banyak gitu yang bisa ada di lagu ini. Terima kasih. Soalnya tadi gue masuk udah curiga, kenapa pas gue masuk kok gue diketawain. Kayaknya mereka udah nonton semua. Iya, saya Ari Wahab, saya bermain sebagai Reno di film Ganjil Genap ini. Ini karakter, salah satu karakter selama gue main film yang sangat menantang. Ini pertama kali, dan gue nggak tahu isi otaknya si Bene, kenapa dia nunjuk Ari Wahab untuk menjadi Reno gitu loh. Seorang papa rock and roll, yang laki banget ya kan. Tapi gue jadi Reno. Tapi justru itu ya, gue senang kalau ada sineas atau filmmaker yang benar-benar bisa memperhatikan itu. Jadi nggak selamanya orang seperti karakternya Reno harus orang yang seperti Reno. Ini benar-benar kayak kontras banget, jadi kontradiktif terhadap karakter sendiri. Jadi itu salah satu kenapa gue pengen banget main film di Ganjil Genap, karena emang karakter seperti itu. Terus bekerja sama dengan Bene juga dan sama MD juga, ini yang pertama kali. Terima kasih Pak Manoj untuk kesempatan ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa menikmati dan bisa ngasih seperti Pak Manoj bilang tadi, ngasih info ke teman-teman, suruh nonton film ini, karena kalau menurut gue ini film percintaan yang sangat beda ya. Maksudnya 3 karakter yang punya background psikologis yang sangat beda, jadi mereka emang karakternya akhirnya seperti itu gitu loh. Jadi ini yang belum ada sih film cinta seperti ini. Jadi mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan bisa memberi informasi kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Reno. Kemudian Bapak Gala, Bapak Dede Yusuf, kami silahkan untuk menyapa teman-teman. Selamat malam semuanya. Saya sebetulnya udah ngincer perannya Reno. Soalnya kan saya dikenal lama bintang action kan. Saya lagi nunggu-nunggu tuh peran yang tapi ternyata ya belum jodohnya. Jadi ketika dapat tawaran sebagai orang tua, papanya Gala, terus saya tantangan juga, challenge, karena pada usia saya saat ini saya juga memiliki anak yang mungkin mengalami hal yang sama. Ada yang namanya toxic relation dan sebagainya. Jadi to the point saja, saya bangga main sama Benedion, apalagi sudah diminta oleh MD. Saya pikir MD semua filmnya bagus-bagus, harus kita support ya. Dan yang paling penting lagi bagi saya adalah bahwa ini film komedi, dan bermain komedi bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena saya setiap kali adegan saya selalu mengatakan, gimana, lucu nggak? Gitu. Lalu saya datang ke Awe, lucu nggak gitu? Kalau mereka, aduh, itu pasti berat buat saya. Gitu. Tapi kalau melihat mereka tertawa, itu bersyukur saya. Nggak usah dibayar pun juga nggak apa-apa. Nggak, nunggu callingan berikutnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang saat ini memiliki masalah hubungan, relation, cinta atau apapun juga, ingin mengambil keputusan, saya pikir ini film yang baik, film yang bagus, bisa ditonton bersama karena ada hubungan di situ. Kebetulan peran saya mungkin tadi sudah nonton ya, mudah-mudahan ratingnya lumayan lah ya. Peran saya adalah menjadi seorang bapak yang bijak untuk mengikuti kemauan anak. Dan itu tentu sangat sulit bagi kita yang lahir di tahun 60-an. Karena kalau tahun 60-an selalu kalimat orang tua itu adalah pokoknya, nah itu kan nggak boleh di sini. Jadi generation gap-nya ini akhirnya terbantu di sini. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gala. Oke Mas, mungkin kita ke ini dulu ya, ke Bapak Baskara dulu, saya koper dulu. Lompat dulu.
Silahkan. Ayo ini yang gimana yang tadi kalau pas hatersnya Bara ada nggak di sini? Aku aja angkat tangannya. Angkat tangan ya. Waktu screening rame hatersnya Pak Bara. Oke silakan. Yang pasti terima kasih kesempatannya dari MD dan juga Bene gitu ya. Kalau sama Bene pasti penasaran banget abis Bene bikin film Ngeri-Ngeri Sedap, terus sekarang mau bikin romcom yang aku juga sampai sekarang belum tonton filmnya Ganjil Genap, jadi penasaran juga hasilnya kayak apa. Dan mungkin ini juga salah satu tantangannya, genre yang sudah lumayan lama nggak ada di bioskop gitu ya. Dan lagi-lagi bener kata Pak Manoj gitu ya, film horor itu sudah banyak banget tawaran untuk kami para aktor pun pastinya tawaran untuk di film horor itu ada banyak sekali juga. Dan ketika muncul tawaran romcom terus dapat karakter yang lumayan nyebelin gitu ya, pas baca kayak kok bisa nih orang kayak gini gitu ya. Cuman ya itu tantangan yang menyenangkan untuk dimainkan dan akhirnya hopefully semuanya suka atau malah benci sama Bara. It's okay. Itu aja sih. Terima kasih Baskara Mahendra. Mama Gala mau nyanyi? Enggak. Silakan Ibu Lydia Kandau. Iya, selamat malam semuanya. Saya mamahnya Gala. Saya terima kasih ke MD yang udah percayain saya untuk jadi peran mamanya Gala. Dan Bene, aku kagum banget nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Makanya begitu ditawarin, wow, senang sekali. Ya itu aja sih, nah peran saya di sini. Ya tadi tonton. Dan jujur aja sebetulnya saya agak malu dengan nyanyi lagu itu. Udah itu aja, terima kasih. Semoga film ini bisa menjadi hiburan buat kita semua. Terima kasih. Kita pindah dulu ke bestiesnya Gala. Oke, Sydney. Ibu Nadine silahkan. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Oke. Ya saya Nadine Aisana di sini sebagai Sydney. Terima kasih banyak kepada MD dan Pak Manoj dan Bang Benny juga udah percaya aku untuk memerankan Sydney di sini. Aku jujur seneng banget pas ditawarin project ini karena ya kita udah ngelewatin pandemi segala macam. Nonton horor lagi buat apa kita tegang-tegangan, sekarang udah waktunya ketawa gitu kan. Dan aku sebagai diriku sendiri senang banget bisa ketemu lagi dengan Clara, satu frame lagi Besti, dan dengan teman-teman yang baru yang belum pernah sempat main bareng. Semoga teman-teman pada suka filmnya dan akan mengajak teman-teman kalian untuk ikut ketawa di bioskop dan nyalain si ini nih. Anyway, itu sekian aja dari aku. Thank you so much. Selamat malam. Thank you Sydney. Kemudian Nandi. Nih teman baiknya Mas Reno. Ya. Oke, silakan menyapa teman-teman. Kebetulan istri saya nggak ada di studio katanya. Hai Mas. Oh iya. Ya sebenarnya kenapa tertarik di project ini, kombinasi yang luar biasa ya, maksudnya antara direkturnya seorang Benny Dion dan PH-nya MD sudah pasti saya nggak ada alasan untuk nolak gitu. Biasanya film bagus dari saudara bagus butuh PH yang juga bagus untuk tahu taste rasa filmnya, bagaimana memasarkannya. Dan MD bukan PH kaleng-kaleng ya, maksudnya kita semua tahu jumlah penonton film-film MD, wah nggak masuk akal banyaknya ya, banyak banget. Jadi iya ini emang bentuk ngejilat Pak. Iya. Iya. KKN siapa tahu kan ya. KKN 2. Waktu itu akhirnya Bene menghubungi secara personal karena sudah kenal sama Bene lama, dan pesan Bene cuma satu waktu itu. Aku mau ajakin kamu di Ganjil Genap, terus apa yang harus gue siapin Ben gitu. Bene cuma bilang, coba foto badan lu. Oke, foto, masih ada fotonya nih. Terus begitu dikirim, Bene bilang naikin lagi berat badannya. Jadi sebenarnya tadi masih suruh naik lagi tuh, di film tuh sebenarnya kurang tuh. Terus Bene cuma bilang karakternya ini cowok yang punya sahabat cewek tapi platonik aja gitu. Gak punya temennya, gak kepikiran untuk suka. Kenapa? Karena gak ganteng kata Benny gitu.
ah ini gue banget nih Ben. Terus ya udah akhirnya fitting. Nah fitting hari pertama cuman satu baju yang Bene suruh coba. Kalian mungkin bisa nebak baju apa itu? Ya. Terus sebenarnya agak-agak nggak nyaman ya. Maksudnya size-nya tuh kurang gitu. Terus Bene bilang ini apa? M ya? Coba S deh gitu. Dikecilin lagi ada sama Bene. Dikecilin lagi. Sebenarnya agak keberatan dengan scene itu. Tapi pas tahu lawan mainnya Aryo Wahab. Ya, papa memang harus begini. Ya itu sih, terus chemistry sama yang lain-lain juga selama reading enak. Jadi ya syutingnya enjoy banget, happy banget. Punya kesempatan untuk gabung di Ganjil Genap. Terima kasih. Terima kasih Joshua Suherman. Kemudian ini ada yang kesal sama Risti nggak? Silakan Josephine Firmstone. Pelakor. Halo, perkenalkan nama aku Josephine Firmstone, berperan sebagai Risti. Udah yakin banget pasti banyak yang kesel ya. Antara kesel atau mungkin kasihan juga, ya kita emang sengaja dibuat seperti itu juga sih sama Pak Bene. Karena dibilang pas selama kita reading juga jangan terlalu menunjukkan pelakor, tapi ya sebenarnya ya pelakor sih, cuma jangan terlalu nunjukin gitu kan. Jadi sebenarnya tantangannya di situ sih, karena benar-benar nggak boleh yang terlalu frontal banget, cuma harus ada bikin sedikit yang kayak kasihan, kesel, tapi ya nggak salah juga sih gitu. Jadi ya tantangannya di situ, dan udah pasti berterima kasih banget udah dikasih kesempatan sama MD, Pak Manoj dan Pak Bene untuk main di sini. Ini tuh film romance komedi dewasa pertama aku, karena sebelumnya aku selalu main film-film remaja. Jadi it's something new. Intinya semoga semuanya suka. Tolong dong reviewnya yang bagus. Karena pasti akan dibaca. Saya yakin orang-orang datang ke sini yang kompeten dan nanti akan menantikan review-review dari kalian. Saya sama Clara kan tadi ada di sofa tuh. Jadi selama nonton film Ganjil Genap berasa kok kalian. Saya cuma nyebutin Dokter Aimannya kalian tepuk tangan. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya kita semua udah pasti rindukan kan. Di bioskop tuh pengen ketawa, pengen seneng. Kalau teriak-teriakan bioskop kan udah biasa kan nonton film horor. Nah, tapi tepuk tangan karena rasa haru, karena ngerasa ngejagoin karakter yang ini untuk dapetin si cewek yang diincar sama dia, kayak layaknya Dokter Aiman ngincar Gala, sama ketawa seru dan renyah di bioskop itu harus ada lagi. Karena dengan itu filmmaker yang lain akan merasa ada harapan, merasa ada enlightenment kalau ternyata bisa nih, works nih. Romcom works banget dan bisa menjadikan alternatif tontonan seru selain horor. Jadi kita juga berharap kita semua di sini akan mempromosikan filmnya dengan senang hati, dengan gencar, dan ya sesuai lah dengan endingnya tadi yang kesannya gantung, udah ada credit title, ternyata masih ada lanjutannya gitu. Sama saya juga, udah nggak lanjutannya karena artinya jauh lagi. Semoga kalian semua mau ikut review yang bagus. Sebelumnya saya mau berterima kasih sebanyak-banyak sama Pak Manoj, MD dan Bang Bene yang udah memberikan kesempatan untuk aku memainkan Gala di sini. Bisa dibilang Gala ini adalah apa ya? Representasi perempuan-perempuan di luar sana yang pernah dicampakkan sama yang sebelah ini, yang udah bertahun-tahun pacaran dan diberikan hubungan tanpa status sama yang sebelah situ. Jadi ini ada geritan hati para perempuan di luar sana yang pasti akan relate ya. Dan paling buat para cowok di luar sana ya, yang mau tahu cara mentreat perempuan gimana bisa nonton filmnya, ajakin temen-temennya, terus ya biar kabar bahagia ini kalau kalian tadi nonton dan terhibur bisa disebarluaskan ke banyak orang. Gitu aja. Terima kasih. Saya hanya mau sampaikan bahwa biasa saya kalau lihat film bagus seberapa levelnya baru keyakinan. Saya sih yakin film ini bagus itu udah pasti. Sekarang ya, saya mau lihat
word of mouth sekuat apa. Jadi ini perlu bantuan teman-teman di sini semua, word of mouth. Let's make it happen. Let's make this genre, this movie sukses luar biasa. Itu aja dari saya. Kita dibantu untuk kursinya, kita mau masuk foto. Coba sambil nunggu mereka pose, apresiasi yang terbaik untuk Ganjil Genap Creator Cast yang udah nonton duluan hari ini. Luar biasa. Kita ada waktu sebentar, kita pindahin dulu biar bagus ya fotonya ya. Ganjil Genap akan tayang di seluruh Indonesia mulai tanggal 29 Juni, tapi sudah ada beberapa eksklusif screening di tanggal 24-25 Juni minggu ini juga, di weekend ini di beberapa kota di Indonesia. Yuk kita atur dulu, silakan para fotografer untuk mengatur. Teman-teman gantian boleh ya, nanti kita coba. Oke, jangan dulu sekarang. Oke, yang tengah depan. Oke, siapa sebelah sini? Oke, arah sini Bapak Ibu, teman-teman. Ini dari sini. Apakah di sebelah sini juga mau? Boleh, ke arah sebelah sana silakan. Jangan. Yang happy, ada tengah sekarang happy, you happy. Wuhuu, ya kan, ganjil genap guys. Terima kasih, Creator Cast. Sekali lagi terima kasih.